rambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermohon ke sungai musi jugong, elok laku ngai si upo cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemarau melasungi musi kesungsang, nak ke puski lanjut tersasang ke Kalidoni, badan sarong pikiran ngesati terguncang, harap ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama, kerjanya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, kerjanya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, ya saman, ya saman, ya saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Niar. Saya guru IPA di SMP Negeri 13 Oku, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 201202299604 dan nomor induk mahasiswa 210133921097115. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran secara luring di kelas 8 dengan materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia di lambung. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik. Alhamdulillah. Ketua silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa.
siswa dapat mengidentifikasikan enzim-enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Yang keempat, siswa dapat menganalisis fungsi enzim-enzim yang dihasilkan getah lambung pada pencernaan kimiawi. Yang kelima, siswa dapat menganalisis hubungan penyakit di lambung dan dampaknya bagi kesehatan. Dan yang keenam, siswa dapat menganalisis upaya pencegahan penyakit sistem pencernaan di lambung. Nah, ada manfaat kita belajar hari ini, ya, supaya kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapat hari ini di kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa memaksimalkan untuk menjaga lambung kita supaya tetap sehat. Paham ya? Oke, coba kalian perhatikan gambar di berikut di slide. Ada yang mau membacakannya? Katakan. Bantu Ibu. Haika. Ya, oke Haika. Lantapkan suaranya ya. Berdiri boleh. Pak Peter seperti biasa telah datang pagi untuk bekerja di kantornya. Ketika Pak Peter bangun dari duduknya, tiba-tiba ia merasakan nyeri di ulu hati, mual, perut kembung terasa penuh dan tidak nyaman. Pak Peter kemudian berpikir apakah penyebabnya sehingga pagi ini ia mengalami nyeri dan tidak nyaman di perutnya. Menurut kalian apakah penyebab nyeri pada perut Pak Peter? Oh iya, silakan duduk. Terima kasih ya, Halika. Menurut kalian, apakah penyebab nyeri pada perut Pak Peter? Apa penyebabnya? Ya? Lihat, sakit mah, ya. Kita lihat tadi dari gambar sebelumnya ada lambung sehat dan ada lambung yang kena sakit mah. Oke, Pak Peter di sini sakit mah, ya. Di benak kalian, adakah pertanyaan mengenai gambar di samping? Ya, silakan Aulia. Apakah penyebab sakit mah? Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, penyebab sakit mah. Yang lain, ya silakan Nofanda. Bagaimana cara mencegah sakit mah? Bagus sekali Nofanda. Oke, cara mencegah sakit mah. Nah, ya, dari pertanyaan kedua, pertanyaan dari kawan kalian, pertanyaan ini akan kita jawab melalui diskusi kelompok kita hari ini. Oke, paham ya? Ibu akan bagikan RKPD, materi ajarnya, ya. Oh iya, kita bagi dulu kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tempat duduknya sudah. Buku-bukunya boleh dikeluarkan. Buku cetak, catatan boleh dikeluarkan. Baiklah, ya. Di dalam diskusi ini nanti, di dalam pembelajaran kita hari ini, itu akan menerapkan 3 penilaian. Ya. Yang pertama, penilaian keaktifan kalian dalam berdiskusi dan menanggapi jawaban kawan kalian, kelompok lainnya. Yang kedua, ya, setelah kita pembelajaran nanti, ibu akan memberikan soal tes formatif yang akan kalian kerjakan. Dan yang terakhir, nanti kita akan kalian akan ibu beri tugas menulis esai, ya, bagaimana upaya menjaga kesehatan lambung. Paham ya? Gue akan bagikan RKPD-nya. Kelompok 1.
yang ada di depan kalian, yang ada di slide mengenai sistem pencernaan pada manusia. Lambung itu, lambung merupakan organ pencernaan berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sifat diafragma. Nah, lambung ini memiliki kelenjar yang dapat menghasilkan detak lambung. Adapun detak lambung Nah, di sini ada pun detak lambungnya, ya, akan mengandung menghasilkan beberapa zat. Yang pertama, enzim peptin yang berfungsi membentuk protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, yang pertama, enzim peptin yang dihasilkan oleh detak lambung. Fungsinya adalah memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino, ya. Peptida dan asam amino. Kedua, enzim renin, yaitu untuk mengentalkan atau membubarkan protein susu atau kasein dan memisahkannya menjadi gumpalan semi padat. Dan yang ketiga, HCl atau asam lambung berfungsi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, di sini, Nah, setelah melalui beberapa proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, mulut atau hasil pencernaan di dalam mulut yang berbentuk seperti bola akan menjadi bahan kekuningan seperti bubur yang disebut kingus. Selanjutnya, lambung akan mendorong kingus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas-remas dari otot-otot dinding lambung. nah, itulah tadi video pembelajaran kita mengenai sistem pencernaan makanan di lambung. Tadi dikatakan bahwa detak lambung menghasilkan 3 enzim, ya, yaitu enzim pepsin, asam klorida, dan renin. Ibu punya tips supaya kita mudah menghafalnya. Ingat, lapar, ya, ibu tuliskan di sini. L-nya di sini adalah lambung, ya. P ini adalah apa nak? Pepsin, enzim pepsin. A-nya asam klorida, dan A-nya adalah enzim renin. Mudah ya menghafalnya. Lapar, lambung menghasilkan enzim pepsin, asam klorida, dan enzim renin. Oke. Selanjutnya mari kita kerjakan LKPD kita bersama, ya. Di sini akan Ibu nilai tanggung jawab kalian masing-masing untuk kerjasama dalam diskusi dan menanggapi hasil diskusi dari kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dibuka buku cetaknya bisa, ya. Oh iya, sebelum mengerjakan LKPD nanti, ya, di sana ada artikel, ada 3 artikel. Satu artikel mengenai jenis-jenis penyakit yang ada di lambung. Artikel yang kedua dan yang ketiga itu mengenai penyakit mah. Silakan kalian browsing menggunakan HP kalian. Boleh buka HP nak? Untuk mencari jawaban dari pertanyaan LKPD yang Ibu berikan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Milik belumban perahu bidang di sungai Musi. Jangan lalu melita abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kipang. Beli kaliku banyu batang hari 9. Mengalir gomoro ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cinta menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau Kemalau melas sungai Musi ke Sungsang. Tak ke Pusi lanjut ke Sasang ke Kalidoni. Badan saro pikiran saat diteguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay, sama. Pecahnya mudah tapi saronia. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita presentasi. Siap-siap ya. Kita
Kita mulai saja dari kelompok satu. Kelompok satu yang akan membacakan siapa? Ilham. Oke, Ilham. Silakan dijawab. Nama saya Ahmad Ilham dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Apakah fungsi lambung pada sistem pencernaan manusia? 1. Tempat menyimpan makanan sementara. Enzim berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi radikal yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino. 2. Enzim lain berfungsi menggumpalkan protein dan memisahkannya menjadi gumpalan padat. 3. Asam klorida (Cl) berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Oke. Ada kelompok satu? Kelompok 2 dan kelompok 3. Adakah yang mau menanggapi? Ya, silakan. Maura. Nama? 2. Oke, 2. Maura, silakan. Fungsi lambung juga tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Ya, tempat makanan diproses dan sebagiannya diserap, ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup? Cukup. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa presentasi? Andy. Oke, Andy. Lantangkan suaranya. Berdiri, Andy. Penyakit yang berhubungan dengan lambung. Ya. 1. Gastritis. 1. Jenis penyakit lambung? Gastritis. Oke. Penyebabnya? Penyebab meningkatnya asam lambung yang berlebihan. Ya. 2. Gastroparesis. Penyebab kerusakan saraf yang mengontrol proses produksi. 3. GERD. Penyebab iritasi lapisan kerongkongan akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan halus. Ya. Penyebab sakit lambung? Penyebabnya asam lambung yang berlebihan yang menyebabkan memecahnya lapisan mukosa sehingga terjadi iritasi dan peradangan. Asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa membuat ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Ya. Dari kelompok lain, adakah yang mau menanggapi kelompok 2? Ya, kelompok 3. Penyakit pada lambung. 1. Luka lambung. Luka pada lapisan lambung akibat terkikisnya dinding lambung. Ya, bagus sekali. 2. Luka lambung, ya. Penyebabnya adalah luka pada lapisan lambung akibat terkikisnya dinding lambung. Ya, apa lagi? Kanker lambung. Infeksi bakteri Helicobacter pylori, anemia perniciosa, diet tinggi nitrat terdapat dalam pengawet makanan. Ya, bagus sekali. Ya, tambahan dari kelompok 3 yaitu penyakit yang ada di lambung. Yang pertama adalah luka lambung dan kanker lambung. Lain lagi? Yang mau menanggapi ada lagi? Ya, silakan Nafanda. Ya, nomor 5. Penyebab kelima. Oke, silakan. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, karena stres. Yang ketiga, pola makan tidak teratur. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Ya, bagus sekali kelompok 1 ya. Yang pertama tadi penyebabnya adalah asam yang terlalu tinggi di lambung. Bisa jadi karena makanan yang terlalu asam yang dikonsumsinya. Bagus sekali kelompok 1. Oke, selanjutnya. Ada lagi yang mau nambahkan? Cukup? Cukup. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 yang telah bagus presentasikan. Selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan siapa yang mau menyampaikannya? Ya, Fiona ya. Ya, silakan langsung baca saja. 6. Gejala sakit mah. 1. Cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Sering bersendawa, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Stres, timbul rasa asam pada mulut. Ya. Selanjutnya nomor 7. Meski memiliki riwayat sakit mah, kebanyakan orang masih menyepelekannya dan tetap melakukan hal-hal yang memicu kambuhnya mah.
misalnya makan tidak teratur atau mengkonsumsi makanan maupun minuman penyebab emah. Bahkan saat kambuh, banyak yang membiarkan rasa nyeri tanpa penanganan. Padahal jika dibiarkan, resiko sakit emah bisa semakin parah hingga menyebabkan kematian. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Penyakit emah jika diabaikan dan akan membuatnya semakin parah yang akan mengarah komplikasi gangguan kesehatan. Komplikasinya dimulai dengan penyakit tukak lambung atau luka pada lapisan dalam lambung. Bila tukak lambung sudah muncul dan pengidapnya tetap menyepelekannya, maka yang akan terjadi kemudian adalah perforasi gaster atau kondisi lambung bolong sehingga isinya tumpah ke rongga perut. Gejala utama perforasi gaster adalah nyeri yang hebat dan mendadak di daerah perut bagian atas atau ulu hati. Wajah menjadi pucat, keringat dingin, demam dan muntah-muntah. Apabila kondisi ini terjadi lebih dari 12 jam, gejala yang dirasakan akan semakin parah sehingga memicu munculnya peradangan di bagian rongga perut atau peritonitis dan infeksi hebat akibat racun yang tumpah dari lambung atau sepsis. Oke. Bagaimanakah upaya untuk mencegah sakit emah? Ya, bagaimana upayanya? Yang pertama, Makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. ya makanlah dalam porsi yang kecil, ya sedikit-sedikit. Oke. Hindari makanan yang mengandung banyak asam. Ya. Bila sakit emah dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengelola stres seperti berdedikasi. Minum teh herbal. Batasi makanan lemak, pedas dan asam. Ya, oke. Baiklah, itu dari kelompok 3. Adakah yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Gejala sakit emah, mual, nyeri pada bagian atas dan rasa panas pada perut bagian atas akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Ya, mual, terasa panas di dada kita. Itu rasanya terbakar karena tadi asam lambung naik ke kerongkongan sehingga terasa panas. Ada lagi kelompok lain menanyakan? Ya, Novanda, Pak Haikal? Novanda lagi, oke, silakan. Ya, nomor 8, upaya mencegah sakit emah. Ya, upaya mencegah penyakit emah. Oke, Yang silakan. pertama, jangan berolahraga dengan perut penuh. Ya, jangan berolahraga dengan Dua, penuh. kurangi konsumsi alkohol. Hmm. Yang ketiga, jangan berbaring tepat setelah makan. Oke, bagus sekali kelompok 1 menanggapinya. Nah, di sini tadi nak ya, kita tidak boleh menyepelekan penyakit emah. Karena kalau kita menyepelekan penyakit emah tadi ya, akan terjadi tukak lambung, tetap kita sepelekan, maka makanan yang ada di lambung ya, itu akan tumpah keluar. Bayangkan saja nak, kalau lambungnya bocor, ya, tumpah keluar, itu akan menyebabkan yang lain, organ lain di luar lambung itu akan keracunan. Namanya adalah sepsis, ya. Keracunan hebat yang ada di dalam perut karena makanan yang keluar dari lambung. Jadi harus kita jaga lambung kita ya, makan teratur, hindari makanan yang terlalu asam atau pedas, hindari stres. Ya, stres. Oke, dari sini ada yang mau menanggapi lagi? Cukup ya? Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah presentasinya. Oke. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Selanjutnya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Boleh angkat tangan yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini, silakan. Ya, kalian. Sistem pencernaan di lambung pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Oke, sistem pencernaan pada manusia di lambung itu terjadi sistem pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, selanjutnya. Proses pencernaan mekanik yang terjadi di lambung dilakukan oleh dinding lambung yang terdiri atas lapisan-lapisan otot lambung yang tersusun memanjang, Ya. melingkar, dan menyerong.
Akibat dari kontraksi otot tersebut, makanan akan teraduk dengan baik sehingga tercampur merata dengan getah lambung dan menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur yang disebut timus. Oke, selanjutnya ada lagi. Yang pertama tadi, sistem pencernaan makanannya pada lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh otot lambung. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Aisyah. Proses pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan dari getah lambung. Pencernaan kimiawi di lambung berfungsi untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Adapun enzim-enzim yang dihasilkan getah lambung, yaitu enzim pepsin, berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino. Enzim renin berfungsi mengentralkan atau mengumpalkan kasein susu dan memisahkan menjadi gumpalan semi padat. Dan asam klorida atau HCl berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Baiklah, tadi ya di lambung ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Mekanik dibantu oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi dibantu oleh 3 enzim ya yang dihasilkan oleh getah lambung, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim dan asam klorida. Oke, ada lagi mau menambahkan? Ya, silakan mereka. Agar fungsi lambung pada sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik, maka harus dijaga. Jika tidak, maka fungsi lambung tidak akan berjalan normal dan bisa mengundang beragam penyakit lambung. Jika fungsi lambung mengalami gangguan, biasanya seseorang akan merasakan beberapa gejala seperti kembung, mual, dan muntah. Untuk itu kita harus menerapkan hidup sehat dengan cara kurangi makanan berlemak dan pedas, hindari stres, makan teratur, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Ya, bagus sekali ya. Itulah tadi ya. Kita harus menjaga lambung kita supaya tetap sehat. Oke, dari kesimpulan yang sudah kita simpulkan secara bersama-sama, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan di awal tadi. Pertanyaan mengenai yang gambar ada lambung sehat dan ada lambung yang tidak sehat berupa borok di lambung sakit mah tadi. Ya. Ada pertanyaan dari permasalahannya. Yang pertama adalah penyebab sakit mah. Ya. Yang kedua, cara mencegah sakit mah. Oke, adakah yang mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai apakah penyebab sakit mah? Ya, Kira. Penyebab sakit mah adalah asam lambung yang berlebihan yang menyebabkan memecahnya lapisan mukosa sehingga terjadi iritasi dan peradangan. Asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa membuat ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Ya, betul ya. Penyebab penyakit mah itu yang utama ya adalah asam lambung yang berlebihan di lambung kita. Ya, bisa penyebabnya terjadi karena kebanyakan makan asam ataupun terlalu pedas. Bisa juga tadi kita sudah bahas penyebabnya yang lain adalah stres atau makan yang tidak teratur. Ibu ingatkan kepada kalian semuanya, sebelum sekolah harus sarapan terlebih dahulu, ya, supaya terhindar dari penyakit mah. Oke, itu yang pertama tadi penyebab sakit mah. Yang kedua, cara mencegah sakit mah, ya silakan Aulia. Jangan berolahraga dengan perut penuh. Kurangi konsumsi alkohol. Jangan berbaring tepat setelah makan. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Bagus sekali ya Aulia. Hindari makanan, makan secara porsi yang kecil. Ya, tadi. Kurangi konsumsi alkohol dan jangan berbaring tepat setelah makan. Bagus sekali. Dari awal kita belajar tadi hingga sampai dengan
menjawab solusi permasalahannya. Ibu perhatikan ada beberapa yang aktif memberikan apresiasi kepada kalian mengenai yang kelompok terbaik. Kelompok terbaik pada hari ini Ibu perhatikan adalah kelompok 1. Ya. Kita kasih applause dulu pada kelompok 1. Kelompok lain bagus ya, bagus semuanya, tapi Ibu lihat lagi keaktifannya adalah di kelompok 1. Bagaimanakah pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan? Menyenangkan. Adakah hal yang kalian dapat? Ada. Apa kira-kira? Menjadi lebih tahu ya. Menghindari penyakit mah, karena banyak siswa ini memperhatikan yang terkena sakit mah, malas sarapan pagi seperti itu ya. Baiklah, nanti ya Ibu tadi sudah memberitahukan bahwa selesai pembelajaran kita akan ada tes formatif ya. Tes formatif yang akan Ibu bagikan melalui WA. Kalian jawab di WA dan kirim ke Ibu. Selanjutnya, satu itu tugas formatif. Yang kedua, kalian membuat esai tulisan singkat ya, mengenai bagaimana upaya mencegah daripada penyakit lambung. Esai ini kalian kumpul di pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya semua. LKPD-nya dan materi ajarnya silakan dikumpulkan. Yang pertama, kelompok 3. Sudah? Kita siap-siap pulang ya. Oke, Ibu ingatkan pelajaran ke depan yang akan datang silakan kalian pelajari ya. Silakan Pak Hadudnya. Pelajaran yang akan datang ya, silakan kalian pelajari kembali di bukunya atau literasi yang lain. Pelajaran mengenai sistem pencernaan di khusus pada manusia. Oke ya. Silakan korban untuk membimbing doa. Ibu akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Langsung pulang-pulang ya, dan tetap